Ayolah, syuting dulu nih. Ayo. Aduh, ini motor apaan? Sumpah tinggi banget aja, gak jadi deh. Wah, welcome. Swear. Hey guys, balik lagi sama gue Bang dari Omura. Dan hari ini kita kedatangan motor yang putih, tinggi, dan bahenol kayak bihun. Kalau kalian bisa lihat ya, ini segini ya gue. Udah se-waist gitu ya guys. Jadi emang karena gue 170 dan menurut gue ini motor susah banget buat dinaikin guys. Ini adalah Husqvarna 701 Enduro. Husqvarna 701 ini guys sebenarnya punya banyak adik kakak. Ya, kayak Supermoto 701 dan yang long range juga guys, itu tanknya lebih besar di 23 liter kalau nggak salah. Obviously itu namanya long range ya, jadi pasti bisa bawanya lebih jauh daripada yang biasa-biasanya. Terus selain itu ada juga saudaranya. Mereka sejenis cafe racer gitu. Namanya agak susah nih, harus baca dulu sebentar. Zwartpilen 01 sama Vitpilen 701 guys. Namanya cukup susah ya sebenarnya ya. Dan yang di Indonesia tuh ada 21 tipe motor Husqvarna dari cc yang kecil 50 cc sampai ke yang ini 693 cc. Nanti kita bakal ngomongin engine spec-nya lebih dalam lagi. Langsung aja kita bahas spek mesinnya guys. Jadi guys, Husqvarna ini kan namanya Husqvarna 701. Tapi engine-nya nggak 700 cc guys, tapi mendekati 700 cc di 690 cc. Terus, ini tuh single cylinder liquid cooled engine. Udah pasti reliable banget buat kalau misalnya kalian mau motocross, mau trabasan, mau offroading. Bisa banget, mumpuni. Yang bisa pump out 74 horsepower di 8000 rpm. Bayangin ya. Tapi motor ini kan emang motor trabasan ya. Jadi kalau 8000 tuh nggak geter. Geterannya tuh masih biasa aja guys. Kan biasa kalau misalnya single cylinder gini, geterannya kan bakal kayak engine kan. Kalau di gaspol gitu terus-terusan di 8000 rpm. Seperti yang kalian tahu, motornya kan emang buat motor trabasan. Jadi emang kalau misalnya ada naikan gini, kalian motornya kan harus kuat ya. Mau mumpuni jadi harus gaspol banget di 8000 kuat. Gak getar sama sekali guys. Jadi masih tetap stabil pastinya, gak bakal jatuh. Anjay. Red line-nya di berapa RPM ya? Apa butuh kita bawa buat trabasan? Anjay. Kang editor, please kapan-kapan ajak trabasannya, motornya dibawa. Sayang kalau misalnya disimpan. Anjay. Ya emang gue tahu sih, motornya jarang di Indo. Ya tapi jangan disimpan juga, karena kan motor kayak gini, ini ibaratnya the beast. Harus be released in the wild gitu, tau gak sih? Fuel tank Husky ini juga cukup besar dan cukup mumpuni guys. Kalau misalnya kalian mau trabas di 13 liter. Nah, fuel tanknya tuh nggak kayak motor-motor pada umumnya lah, di depan kan. Ini fuel tanknya di belakang. Karena kalau misalnya kalian trabasan gitu, ini buat weight distribution ya, tau aku, karena fuel tanknya kan di belakang. Nggak di depan, jadi nggak berat di depan guys. Kan kalau misalnya mau trabasan, kalau misalnya beratnya di depan tuh lebih susah nggak sih ngegasnya? Langsung aja kita bahas parts-nya yang udah dari bawaannya guys. Karena Husqvarna ini motor minim, kalian nggak usah spend a lot of money karena motornya bawaannya udah bagus. Kayak ban yang kita udah bahas juga di motor N90 Tom Cruise yang kemarin, Continental Twinduro guys. Ini beda tapi bannya, ini lebih tipis, TKC. Karena emang ini buat motor trabasan. Terus, selain itu, velg bawaannya juga ada di ID Japan. Velgnya udah jari-jari. Tek. Produced in Japan. Nah, ini DID Dirt Star. Emang dibuat trabasan ya guys. Jadi remnya, brake calipers ya, udah dari Brembo, of course.
bawaannya udah pakai Brembo guys. Belakang, depan udah Brembo. Bisa ngegas, masa gak bisa ngerem? Cakep. Emang dari pabrikannya guys, Husqvarna ini udah ada LED light ya di belakang dan di depan. Yang di belakang masih standar. Yang di depan kalau kalian lihat udah beda. Pakai baja S2 Pro yang di atas yang ada duanya. Sama bawahnya ada yang 4 itu Squadron Pro guys. Tadi terima kasih Kang Editornya sudah menginformasikan saya. Yo, that's lit. Thanks editor. Moving on. Kita bakal bahas soal teknologinya guys di Husqvarna ini. Karena buat motor trabasan tuh biasa kan apa ya? Kalian nggak butuh teknologi yang mumpuni gitu ya kayak GPS gitu-gitu ya. Di sini juga nggak ada GPS sih. Cuma maksudnya teknologinya tuh cocok banget buat off-roading. Kayak slipper clutch yang obviously bakal bikin kalian lebih gampang gitu ganti giginya. Terus selain itu ada Supermoto and Enduro ABS system ya, ditaruh di sini guys. Terus ABS-nya bisa dimatiin. Kalau dimatiin tuh depannya nggak mati si ABS-nya, belakangnya yang mati. Kalau belakangnya mati itu jadi kalian bisa drifting off-road gitu. Lagi off-road kan bisa drifting gitu kalau misalnya mau main tanah dikit. Jadi keren banget. Terus selain itu ada endo sensor. Nah, endo sensor ini itu apa ya? It prevents the bike from like flipping over. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau wheelie gitu-gitu, nggak bakalan kebalik gitu bike-nya. Karena dia ada sensornya biar nggak bikin kalian kan kayak gini kan. Apa sih kalau MotoGP kan ngebahas suka kayak gini-gini ya? Anjay. Tapi ini kan kalau misalnya lagi wheelie kayak gini, kalau kalian keputar gini, putar-putar gitu, nggak bakalan terjadi guys, karena ini udah pakai endo sensor, anjay. Dude, that's so interesting. Kan itu tadi kan udah ngebahas yang bawaan kan. Bahas dikit-dikit lah sekarang kita modifannya, karena motor ini jujur modifannya nggak banyak, minim, tapi fungsinya mantap banget. Pastinya kalau motor trabasan, kalau kalian dandanin terlalu banyak, akhirnya nggak jadi bagus guys, karena jadi berat sendiri gitu-gitu. Mulai dari exhaustnya sebenarnya nggak perlu diganti juga apa-apa sih guys, tapi pengen diganti aja. Ini pakai knalpot Yoshimura. Ada kita pernah sound check motor ini. Next, bahas soal apa yang kita butuhin di motor-motor pada umumnya. Ayo guys. Motor adventure belum komplit kalau belum pasang ini. Apalagi ini motor trabasan, kalian harus pakai ini. Handguards itu penting guys. Nah, kebetulan seperti biasa motornya udah pakai Barkbusters handguards, which is the best brand ever. Ini kuning buat matchingin sama warna seatnya gini. Ini kuning. Kan ini birunya biru Husqvarna kan guys. Jadi ya udahlah. Ini kuning. Jadi handguardnya harus matching kuning. Ini pakai VPS kit Barkbusters handguards. Terus udah ditambahin skid plate-nya juga. Ini skid plate. Jadi kalau misalnya kalian jatuh, handlebarnya tetap terprotect guys dari lecet-lecet gitu. Selain itu, ada juga bar weight ini gunanya to stabilize your handlebar. Biar apa ya? Biar nggak terlalu begini-begini, biar nggak terlalu goyang. Nah itu gunanya buat menstabilize your handlebar. Ini semua dari Barkbuster pastinya. Yang ini skid plate-nya, bar and weight-nya, VPS kit-nya itu Barkbuster semua. Jadi ini emang kayak complete hand protection kit dari Barkbuster. Karena kita masih ngomongin yang ada di handlebar, handlebarnya juga udah dikasih riser guys. Mereknya Fastway. This way, that way, no. Fastway. Karena dipasangin handlebar riser itu gunanya buat biar handlebarnya lebih deket ke kita punya riding position guys. Pastinya biar to add comfort pastinya, karena ini motornya kan tinggi. Terus tadinya sebelum dikasih riser, handlebarnya tuh cukup deket sama kita begini, jadi harus turun begini, agak begini. Setelah dinaikin, setelah dipakein handlebar riser, begini guys. Ini juga udah dipasangin windshield, pastinya kalau misalnya buat rabasan, buat nahan tanah-tanah gitu ya guys, from getting into your face. Pakai Puig windshield, seperti biasa. Windshieldnya kalau ada di NMAX, ada di T-Max, harus ada juga di motor trabasan, karena ini udah pasti kena tanah yang banyak guys. Oke guys, jadi sekarang gue mau cobain naik motor Husky. Tinggi gue 170 cm,
guys, gak bisa naik motor ini karena pasti melayang. Langsung ganti ke rider nomor 2, dia tinggi 180 cm. Dan dia aja masih jinjit banget. Langsung ganti ke rider nomor 3, tinggi 190 cm. Dan dia baru bisa napak guys. Jadi emang ini motor tinggi banget. Kalau kalian mau naik motor ini harus 180-an deket 190. Mantap. Motornya bagus banget. Kapan ya bisa terabasan? Mau sih secepatnya. Jujur aja karena motor ini tuh udah lama dikandangin. Ya udah setahun guys. Kan ini 2020. Udah lama dikandangin, udah setahun. Dan motor kayak gini tuh emang harusnya dibawa terabasan. Sering-sering guys. Cuman ya lagi situasi begini kan. Motornya sayang sekali harus dikandangin dulu. Mungkin bisa juga guys dibawa buat city ride. Karena emang motornya mumpuni aja. Thank you guys for watching. It's been Bars to Bars with Val. Tolong komen di bawah kalian mau lihat aku review motor apa lagi next. And as always, subscribe, like, and comment, and share as well kalau misalnya menurut kalian konten di Omura tuh keren-keren. Bagi-bagilah ke teman kalian karena tidak ada yang lebih keren daripada berbagi kebahagiaan. And as always, it's been me, Val. Thank you guys for watching. Goodbye.